Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Apa kabar semuanya? Baik. Senangnya gue kalau hari ini kalian baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita tuntut hari ini semoga diberkahi dan bermanfaat untuk besok-besok harinya jadi lebih baik. Oke, silahkan Nazwan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah kepada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai transaksi ekonomi di era digital. Tapi Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu hari ini. Bapak absen dulu. Ana Lutfia, Kamelia, Hairunisa, Muhammad Idral Atailah, Hairul Akbar, Rifki, Fikri. Oh iya, Fikri. Nazwan Maulana, Novita Nuraini, Rahmat Ilahi, Siti Abidah, Syarif Hidayat, Tia Aristia. Nah, alhamdulillah hari ini banyak yang hadir. Ya, cuma satu orang yang nggak hadir, Rizky Maulana ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semua sehat. Bagaimana semangat? Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk meningkatkan nasionalisme kita kepada Indonesia dan mengingat perjuangan para pahlawan, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silahkan berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah. Masih semangat? Biar lebih semangat lagi. Sekalian kita ice breaking biar lebih semangat lagi. Masih ingat ice breakingnya kita? Oh ya, akhirnya biar pagi ini semangatnya lebih semangat lagi, kita ice breaking. 1, 2, 3. Siapa yang merasa pintar tepuk tangan? Siapa yang merasa pintar tepuk tangan? Siapa yang merasa pintar, cobalah tepuk tangan. Siapa yang merasa pintar, tepuk tangan. Oke, silahkan duduk kembali pada tempatnya. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan ekonomi di era digital. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi dan transaksi di masyarakat. Nah, karena kita berbicara tentang ekonomi digital, pernah nggak kalian berinteraksi di dunia digital? Pernah. Contohnya,
chatan di WhatsApp, DM di Instagram, komenan di Facebook dan TikTok. Tepuk tangan gua Hermita. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini mengenai perkembangan ilmu ekonomi di era digital, kita harus mempelajari dulu hari ini kenapa kita harus belajar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa itu ekonomi digital dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang paling utama. Peserta didik mampu menjelaskan apa itu ekonomi digital dan apa perannya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak positif dan negatif ekonomi digital terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jadi kalian setelah belajar perkembangan ilmu ekonomi di era digital, kalian harus tahu juga dampak negatif dan positifnya. Yang ketiga, peserta didik dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah terkait transaksi ekonomi digital. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenai bagaimana kalian memesan barang, bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan, biar kalian lebih mengerti apa itu ekonomi digital. Bapak mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu ekonomi digital? Saya, Pak. Transaksi ekonomi di era digital adalah aktivitas jual beli dan pembayaran yang dilakukan secara elektronik, memanfaatkan platform digital dan teknologi informasi. Wah, tepuk tangan buat Nobita. Sudah mulai memahami dia ya, sudah mulai memahami apa itu ekonomi digital. Ekonomi digital itu adalah transaksi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, di mana teknologi dan informasi dan komunikasi tadi digunakan untuk kegiatan perdagangan sehingga menjadikan perdagangan tadi lebih efisien dan lebih berkembang serta jangkauannya lebih luas. Nah, ini Bapak jelaskan. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian ekonomi digital. Di sini ekonomi digital itu dijelaskan bahwa mengacu pada kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi untuk menciptakan nilai dan produk baru. Transaksi ekonomi digital dapat dilakukan secara online maupun offline dengan memanfaatkan platform digital seperti internet, mobile device dan jaringan elektronik lainnya. Nah, paham kan? Dan sampai di situ dulu. Biasanya ini kalian menggunakan transaksi digital itu di mana aja? Ada yang tahu nggak? Pernah nggak kalian melakukan transaksi digital? Pernah? Membayar listrik menggunakan dana. Oke, tepuk tangan buat Rahmat Ilahi. Dia menggunakan transaksi digital itu membayar listrik menggunakan dana. Jadi uangnya kita dimasukkan dulu dalam dana sebagai saldo, lalu dilakukan pembayaran melalui transaksi digital. Apakah harus ke toko? Enggak kan? Apakah kalian harus ke penjual dulu atau ke toko dulu, ke outlet dulu untuk membayar? Luas dan lebih mudah karena jangkauannya lebih cepat. Yang berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi. Transaksi digital dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan murah dibandingkan transaksi tradisional. Di sini kita bisa lihat ya, transaksi digital dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan murah dibandingkan transaksi tradisional. Bisa dipahami di sini. Kenapa? Karena ekonomi digital memudahkan orang untuk membayar tanpa harus pergi ke tempat pembayaran. Berarti lebih mudah. Ekonomi digital memudahkan orang untuk membayar tanpa harus pergi ke tempat pembayaran, berarti lebih murah. Lebih murah. Karena kenapa lebih murah? Karena tidak memerlukan biaya dan waktu yang lebih lagi. Yang berikutnya di situ lebih murah dibandingkan transaksi tradisional. Karena kita contohnya ya Bapak ya, contoh Bapak mau beli pulsa, tinggal WA temannya Bapak, tinggal WA, tolong isikan pulsa gitu, pulsa.
Kalau Bapak harus pergi ke toko itu, berarti apa yang Bapak keluarkan? Satu, bensin. Berarti ada biaya tambahan dari pembelian pulsa. Teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Teknologi digital telah mentransformasi cara aktivitas perdagangan dilakukan. Berikut adalah beberapa dampaknya. Perubahan proses transaksi. Dengan adanya internet, transaksi tidak lagi terbatas pada tempat dan waktu. E-commerce dan platform digital memungkinkan konsumen untuk membeli barang dari mana saja, kapan saja, dengan proses yang lebih cepat dan efisien. Perdagangan elektronik dan e-commerce. Perdagangan dan sistem pembayaran. Masih semangat? Semangat. Itu tadi adalah rincian materi mengenai bagaimana perkembangan ekonomi di era digital. Nah, kalian sudah pahami tadi dari video, banyak hal yang bisa ditransaksikan, banyak hal yang bisa dipermudah, banyak hal yang bisa diperluas mengenai perdagangan. Nah, Bapak pengen lihat dari video tadi. Siapa yang pengen bertanya? Saya Pak, Ya. apa saja contoh kegiatan ekonomi yang termasuk dalam ekonomi digital? Ya, tepuk tangan dulu buat Sarif Hidayat. Dia bertanya, apa saja contoh yang termasuk dalam ekonomi digital? Bapak lempar, nah siapa yang bisa jawab? Saya Pak, Ah ya, Nurul Azwa. contohnya adalah membeli barang secara online. Ah, contohnya membeli barang secara online. Tepuk tangan buat Nurul Azwa. Yang berikutnya, masih ada yang pengen bertanya? Saya Pak, Oke, Novita. Ya, silakan. apa perbedaan antara ekonomi digital dan ekonomi tradisional? Oke, apa perbedaan antara ekonomi digital dengan ekonomi tradisional? Bapak lempar nah. Ada yang mau jawab nggak? Saya Pak, Oke, Husna. perbedaannya adalah ekonomi digital menggunakan teknologi yang membantu dengan cepat pembayaran, sedangkan ekonomi tradisional masih bersifat bayar langsung. Oke, tepuk tangan buat Husna. Berarti sedikit kalian lebih memahami ya bagaimana transaksi ekonomi digital itu. Masih ada yang bertanya? Saya Pak, Ayah. apa manfaat ekonomi digital bagi usaha UKM? Apa manfaat ekonomi digital bagi usaha UKM? Kalau ini Bapak sendiri aja yang jawab ya. Bapak sendiri aja yang jawab. Manfaat ekonomi digital untuk UKM itu adalah memperluas jaringan atau memperluas jangkauan. Contoh, sampean buka toko. Buka toko. Sambil buka toko online. Kalau kalian cuman buka toko biasa, itu yang belanja cuman tetangga sampai. Tapi kalau pihak sampean buka toko sambil buka toko online, yang toko online ini tadi bisa mengcover lebih luas. Lebih luas, jangkauan lebih luas. Contohnya di RT sini bisa jadi sekecamatan. Jadi dari sekecamatan bisa sekabupaten, sekabupaten bisa jadi seprovinsi dan se-Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa menjangkau toko Anda buat UMKM. Karena kenapa? Teknologi informasi dan komunikasi bisa diakses di seluruh dunia ya, dan melihat toko Anda di platform tertentu. Contohnya, pian jualan di Shopee. Buat UMKM jualan di Shopee nih. Buat UMKM jualan di Shopee. Habis itu pian memposting barang, memposting apa, semua orang lihat. Semua orang bisa melihat tokomu, semua orang bisa berinteraksi dengan tokomu tanpa harus datang langsung ke toko di mana kau bangun. Gitu. Oke? Aman? Bisa dipahami sekarang? Bisa. Ah, bisa pahami sekarang. Kesimpulannya, siapa yang mau menyimpulkan untuk video hari ini? Saya Pak, Oh iya, siap. Silakan. kesimpulannya adalah teknologi digital telah merubah cara transaksi yang berdampak pada perubahan luar biasa, di mana saja dan kapan saja, dan
dengan jangkauan yang lebih luas dan transaksi lebih cepat. Nah, oke, tepuk tangan buat Hernisa. Jadi, transaksi ekonomi bagaimana dia menjangkau seluruh dunia dengan ekonomi digital, mempermudah seluruh transaksi yang ada di seluruh perdagangan dunia. Jadi, lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien. Oke, habis ini kita akan membuat kelompok. Membuat kelompok. Kita pakai kelompok yang kemarin aja. Yang kemarin aja, silahkan berkumpul pada kelompoknya yang kemarin. Untuk nanti LKPD-nya Bapak kasih. LKPD-nya Bapak kasih. Kalian kerjakan, kalian diskusikan, baru nanti kita presentasikan. Oke, silahkan ke kelompoknya masing-masing. Kalian mengenai apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam membeli barang atau bertransaksi supaya tidak terjadi penipuan. Bapak bagikan ini, silahkan dikerjakan, cari referensinya sambil didiskusikan kira-kira apa-apa aja yang perlu diperhatikan di tugas ini supaya kalian bisa memahami mengenai perkembangan ekonomi di era digital. Nah, kalian bisa lihat di sini ada ini pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah saat ini berbelanja melalui internet menjadi hal umum. Jadi apa aja yang harus diperhatikan? Silahkan kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kerjakan. Jadi kalian kerjakan sambil diskusi apa aja yang harus diperhatikan dalam pembelian barang atau transaksi. Silahkan dikerja. Oke. Ya, silahkan dikerja apa aja yang harus diperhatikan dan untuk tidak terjadi penipuan di situ. Nah, silahkan dikerjakan, kerjakan, diskusikan, kerjakan. Sini, teman-teman yang jauh agak mendekat sedikit supaya lebih nyaman komunikasinya. Jangan terlalu tegang anak kok sini. Sini, dekat sini lagi nak, dekat sini lagi, Nazwan dekat sini lagi, biar. Silahkan kerjakan, Bapak kasih waktu sekitar 20 menit ya. 20 menit. Jadi kerjakan, habis itu nanti kita presentasikan mengenai apa-apa saja yang harus diperhatikan apabila kalian berbelanja online. Kira-kira mengenai apa-apa aja yang perlu. Jadi biar perlu kalian perhatikan kalau kalian dan apabila kalian melakukan transaksi. Pikir ya, Ahmad. Biasanya kalau mau beli barang itu apa aja yang harus diperhatikan gitu ya? Ya cuma beli barang aja, terakhir kena tipu.
harus ngapain? Di riset dulu kan apa? Oke? Tinggal 2 menit. Kalau tinggal 2 menit berarti selesai. Semuanya? Sudah? Ya. Terima kasih. Kalau sudah, maka kami akan mendengarkan hasil dari diskusi kalian melalui presentasi hari ini. Bahkan presentasi pertama yaitu kelompok 1 aja mengenai hasil diskusinya, LKPD-nya. Silakan maju 4 orang. Silakan maju 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langkah yang harus diperhatikan dalam memesan barang. Langkah pertama, riset dan pemilihan barang yang diperlukan. Perhatikan deskripsi, cek reputasi penjual, dan perhatikan gambar produk. Jadi riset dulu, perhatikan reputasi penjual, cek produk, dan lain sebagainya. Silakan lanjut. Langkah kedua, pemesanan. Pilih metode pembayaran. Perhatikan syarat dan ketentuan. Langkah ketiga, pengiriman. Pilih jasa Ya. pengiriman yang dipercayai. Oke, habis itu kalau cara memesan kalian harus memperhatikan beberapa hal juga. Lanjutkan. Langkah keempat, setelah pesanan diterima, beri ulasan jujur pada barang yang dibeli. Jadi setelah memesan barang itu ada beberapa orang yang harus memberikan ulasan. Memberikan ulasan kepada barang yang dia beli. Lanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan agar transaksi aman dan terhindar dari berbagai bentuk penipuan. Oke. 1. Periksa alamat dan kontak penjual dengan teliti. 2. Hindari berbagai informasi data pribadi. 3. Gunakan metode pembayaran yang aman. Hindari pembayaran transfer langsung. 4. Jangan mudah tergiur dengan harga murah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tunggu dulu ya. Dari hasil diskusi mereka, kelompok 1 di sini yaitu langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam memesan barang. 1, diriset dulu. Diriset itu apa? Yaitu dilihati dulu tokonya apa, bagaimana supaya tidak tertipu. Yang kedua sini, perhatikan deskripsi. Biasanya kalau toko online itu ada deskripsi di bawah. Kalau tokonya deskripsinya bagus lagi semuanya, berarti toko bisa dipercaya. Bila ada kalian menemukan deskripsi di situ tulisannya kurang bagus, barangnya bisa rusak datang atau apa, pengiriman lambat, berarti tokonya kurang bagus. Cek reputasi penjual, bintang berapa? Nah, kalau bintangnya 4, 5 itu bagus. Kalau rata-rata bintang 2, bintang 1, bintang 2, bintang 1 berarti kurang bagus. Perhatikan gambar produk katanya. Jadi sesuai nggak gambar produk yang dengan yang kita beli atau dengan yang datang nanti. Nah, itu cara pemesanan ya. Pemesanan, pilih metode pembayaran, bisa COD, bisa transfer langsung, dan lain sebagainya. Dan pengiriman, bisa memilih pengiriman melalui JNT atau platform yang lainnya atau jasa-jasa pengiriman lainnya. Yang keempat yaitu setelah pesan diterima, beri ulasan jujur. Jadi kalau sudah barang datang, kalau sudah pesan barang sampai datang itu harus pesan jujur. Yang berikutnya di sini adalah 2 hal-hal yang harus diperhatikan agar transaksi aman dan terhindar dari berbagai bentuk penipuan. 1, periksa alamat dan kontak penjual dengan teliti. Kita harus teliti dalam
membeli. Kita lihat, percaya nggak orang ini, kontaknya mana, penjualnya yang mana. Hindari berbagi informasi data pribadi. Jangan suka-suka ngirim KTP atau alamat tanpa orang-orang yang maksudnya tanpa pertanggungjawaban. Kalau kalian membagi alamat kayak KTP, data pribadi, itu bisa menyebabkan skimmer atau penipuan. Kan metode pembayaran yang aman, hindari pembayaran transfer langsung. Kenapa jangan membayar secara langsung? Karena takutnya membayar secara langsung nanti barangnya tidak dikirim. Sudah ditransfer tapi barang tidak dikirim. Lebih biasanya harga-harga murah, yang sepatu biasanya harga 500 dia jual 200.000. Kalian bisa tertipu. Sampai di sini tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan. Yang lanjut kelompok 2. Silakan maju depan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan apa yang kalian ketemukan saat memesan barang, harus apa-apa aja yang harus diperhatikan. Nah, sampai di sini materi kita tentang perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Untuk materi selanjutnya, untuk pendalaman lebih lanjut, kalian bisa mencari informasi mengenai ekonomi digital itu melalui bacaan-bacaan yang biasa di perpustakaan bisa. Atau nanti cari-cari di internet atau video-video lainnya. Nah, untuk memperkuat dan memperdalam pemahaman kalian, nanti Bapak kasih tugas ya, kasih PR, nanti kita urus lagi, nanti Bapak kasih PR supaya kalian mengerjakan di rumah. Itu tugas masing-masing secara pribadi. Secara pribadi. Nanti minggu depan dikumpul, jadi supaya pemahaman kalian lebih kuat. Bapak mau tanya dulu, udah paham apa belum? Mengenai ekonomi digital tadi, paham udah belum? Coba Bapak ulangi tadi, siapa yang menjawab apa itu ekonomi digital? Nah, siapa tadi yang menjawab ekonomi digital? Paham? Masih paham nggak dia? Transaksi ekonomi di era digital adalah aktivitas jual beli dan pembayaran yang dilakukan secara elektronik, memanfaatkan platform digital dan teknologi informasi. Oke, tepuk tangan buat Novita. Itu dia mulai memahami dan tujuan pembelajarannya kita mungkin sudah tercapai karena kalian mulai paham kan? Mulai paham kan apa itu ekonomi digital kan? Paham nggak? Alhamdulillah. Jadi selain paham kalian mengenai ekonomi digital, pahamkah sudah apa dampak negatif dan positifnya? Yang semangat dong. Paham nggak? Itu. Jadi kalau sudah paham, untuk berikutnya minggu depan kita akan belajar bagaimana cara membeli barang atau bertransaksi secara digital. Nah, selain itu Bapak mau tanya, yang bagian mana yang kalian tidak paham? Kalau ada yang tidak paham tolong ditanyakan. Ini dari awal sampai akhir ini, apa yang bikin bosan, apa yang tidak nyaman, atau apa yang saya kurang pahami, atau apa yang sulit saya pahami? Ada nggak? Tidak ada. Ada nggak? Ya, alhamdulillah kalau nggak ada, Bapak tutup hari ini. Nanti tugas PR-nya ya ada ya, tugas PR-nya pribadi masing-masing orang. Jadi Bapak tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.